Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah, para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pemirsa dan pendengar rahimani wa rahimakumullah. Keadilan. Napa? Keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Apakah hanya di agama Islam saja? Jawabannya tidak. Hampir seluruh agama atau seluruh keyakinan mengajarkan prinsip apa? Keadilan. Lah terus bedanya apa? Konsep keadilan yang diajarkan oleh Islam dengan konsep keadilan yang diajarkan oleh ideologi-ideologi yang lainnya. Bedanya apa? Bedanya konsep yang ditawarkan di dalam Islam tentang keadilan itu lebih sempurna. Lebih apa? Sempurna. Ya, itu kan klaimnya orang Islam. Itu terlalu subjektif. Kita punya argumen. Yang menurunkan konsep keadilan dalam Islam itu siapa? Siapa? Allah. Yang bikin konsep keadilan dalam ideologi-ideologi yang lainnya siapa? Manusia. Bikinan manusia dengan wahyu dari Allah sama? Ya enggak bisa dibandingkan. Allah itu maha sempurna. Maka konsep yang diturunkan oleh Allah pasti sempurna. Manusia banyak kekurangannya, maka produk yang dihasilkan oleh manusia juga banyak kekurangannya. Pernah jenengan dengar Al-Quran edisi revisi? Hadis edisi apa? Revisi. Itu usah cetakan, itu kan cetakan penerbitnya, tapi Qur'ane direvisi wonten mboten?
Tidak ada. Undang-undang bikinan manusia ada revisinya. Saben dina ana sidang revisi. Ya. Maka konsep keadilan yang ada di dalam agama Islam itulah konsep yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Karena yang menurunkannya adalah Allah dan Allah Maha sempurna. Apa makna adil? Apa makna adil? Karena ada sebagian orang salah persepsi ketika berbicara tentang apa? Keadilan. Seakan-akan adil itu berarti harus apa? Sama rata, sama rasa. Ya enggak demikian. Kalau adil itu sama rata sama rasa, berarti wong lanang macul neng sawah ya wong wadon macul neng sawah. Apa itu keadilan? Apakah keadilan itu artinya istri kon nganggo liven pupuran sing ayu terus wong lanang ya livenan karo pupuran? Kalau adil itu sama, yo apa harus seperti itu? Loh berarti laki-laki enggak dandan? Iya dandan, tapi dandannya kan orang livenan. Tapi kan artis Korea, kok artis Korea sing dijadikan contoh? Rasulullah SAW dandan atau tidak? Dandan. Gimana dandannya Rasulullah SAW? Serot-serot. Apa? Parfum. Apa lagi? Membersihkan mulut. Apa lagi? Kenapa? Sisiran. Ya. Ganti baju. Itu dandannya laki-laki. Oke. Apa definisi adil? Secara bahasa. Secara apa? Bahasa. Adil itu artinya kebalikannya zalim. Apa secara bahasa adil? Kebalikannya zalim. Berarti zalim apa? Kebalikannya adil. Itu secara apa? Bahasa. Secara istilah, terminologi, ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli. Salah satu definisi yang cukup pas itu adalah menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Apa? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Kenapa kau enggak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pas? Karena urusan pas dan benar itu bukan hanya terkait tempat, tapi juga terkait waktu. Terkait apa? Waktu. Terkait tempat juga. Ya. Terkait kadar, ukuran. Ya. Jadi sesuatu yang pas itu diukur dari banyak sisi. Diukur dari tempatnya, diukur dari waktunya, diukur dari apa? Apa tadi? Kadarnya. Ukurannya banyak. Makanya saya katakan apa tadi? Menempatkan
segala sesuatu secara pas dan benar. Sepatu. Kenapa? Sepatu. Tempatnya di mana? Di kaki. Pas. Ditaruh di mana? Di kaki. Tapi kan larang. Ada nggak sepatu yang harganya MM-an? Nggak tahu saya, mungkin ada. Ya udahlah, yang harganya jutaan banyak. Sepatu harganya jutaan banyak. Semahal-mahalnya sepatu, tempat yang pas di mana? Kaki. Apa enggane karena larang terus dibukakan ngendi? Neng sirah. Itu ndak adil. Peci semurah apapun, ya tempatnya di mana? Di kepala. Apa mentang-mentang pecine regane 5.000 terus tinggal nang ndi? Nang sikil, kan ndak pas. Kita ulangi. Definisi adil secara bahasa. Apa? Secara bahasa. Apa? Kebalikannya zalim. Definisi secara istilah apa? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Sebentar. Mobil Kijang, kotak abu-abu, ya, platnya R1147KC, sama mobil R3, plat R1630RR. Mohon memindahkan mobilnya karena ada mobil lain yang akan keluar. Silakan. Nah, sekarang kita bicara konsep. Tadi kita bicara apa? Definisi. Tadi kan kita sudah mengatakan konsep keadilan dalam Islam itulah konsep yang paling sempurna dari semua jenis keadilan, konsep-konsep keadilan yang lainnya. Dari mana sempurnanya? Karena keadilan di dalam Islam itu mencakup segala sesuatu. Tidak parsial, sepotong-sepotong, enggak. Segala sesuatu mendapatkan porsi keadilan. Kalau kita bahas semuanya enggak cukup waktunya. Maka kita akan bagi pembahasannya menjadi dua. Yang pertama, keadilan kepada Allah. Kenapa? Keadilan kepada Allah. Yang kedua, keadilan kepada sesama. Apa yang kedua? Keadilan kepada sesama. Ini mencakup semuanya. Keadilan kepada Allah berarti hablum minallah. Keadilan kepada sesama berarti hablum minan nas, bahkan juga kepada seluruh makhluk, enggak cuma kepada manusia. Kalau kita lihat dua jenis keadilan ini saja, kita sudah bisa membayangkan seluruh aspek dalam kehidupan kita itu dimasuki konsep keadilan oleh Islam. Nah, konsep-konsep yang ada di ideologi yang lainnya rata-rata ngomongin yang mana? Yang satu atau yang kedua? Yang kedua. Yang selalu diangkat-angkat hak asasi manusia. HAM. Kue terus sing diomong. Gak pernah ngomongin apa? Hak asasi Allah. Emang yang punya hak cuma manusia? Apa Allah gak punya hak?
Justru haknya Allah itu paling besar dibandingkan hak manusia semuanya. Oke. Sekarang kita bahas keadilan kepada siapa? Allah. Bagaimana mewujudkan keadilan kepada Allah? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seorang hamba wajib mempersembahkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah saja. Kita ulangi. Apa adil kepada Allah? Mempersembahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Itulah adil kepada Allah. Sebagian ibadah apa semuanya? Semua. Ya sholatnya, ya puasanya, ya hajinya, ya doanya, ya tawakalnya, ya ikhlasnya, ya sodakohnya, ya umrohnya, ya birrul walidainnya. Pokoknya semua ibadah yang dikerjakan oleh hamba harus diserahkan kepada Allah, harus ditujukan kepada Allah. Itulah adil kepada Allah. Berarti kalau ada seseorang mempersembahkan ibadah sebagian atau sedikit untuk selain Allah, adil apa? Zalim. Kebalikannya apa? Adil. Kalau ada orang mempersembahkan ibadahnya walaupun hanya secuil untuk selain Allah, maka dia telah berbuat zalim. Bukankah kita sering mendengar nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada siapa? Kepada anaknya. Yang Allah ceritakan dalam surat Luqman. Gampang bok ngemut-ngemutnya. Wasiatnya Luqman ada dalam surat apa? Luqman. Ayat 13. Ayat pinten? 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihatnya? Ya bunayya. Apa artinya ya bunayya? Wahai anakku. Nek wong Jawa ya apa? Le. Apa mana? Do. Kalau orang Indonesia ya nak. Diawali nasihat itu dengan panggilan yang enak. Bukan dengan panggilan-panggilan yang membuat telinga panas. Del, astagfirullah. Anaknya dewek diceluk apa? Gudel. Loh berarti ramane apa? Kadang-kadang orang itu ngomong nggak nopo, nggak mikir. Anaknya dewek diceluk gudel. Lah terus ramane apa anak kayak gue? Apa ya anaknya terus menjawab, Bu, yuk. Kalau kita pengen dijawab oleh anak kita, nggih Pak, yuk kita manggil anak kita yang enak manggilnya, supaya dijawab dengan enak. Pengennya dijawab dengan enak, manggilnya nggak enak, nggak adil. Nanti kita akan bahas. Ya bunayya. Apa kata Luqman? Ya bunayya. Wahai anakku. La tusyrik billah. Jangan
berbuat syirik kepada Allah. Itu nasihat pertama yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Ngacung yang hari ini menyampaikan nasihat Luqman ini kepada anaknya. Orang nasi ngacung? Berarti orang anak. Luqman, orang yang bijak, menyampaikan nasihat pertama kali kepada anaknya, jangan berbuat syirik. Sekarang apa coba nasihat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita? Hampir tidak ada nasihat ini masuk di dalam pikiran kita malah. Jangankan terucap, mikir aja enggak. Terus Luqman memberi alasan. Memberi apa? Alasan. Kenapa enggak boleh syirik? Apa kata beliau? Inna syirka la zulmun azim. Gak boleh syirik. Kenapa? Karena syirik itu kezaliman yang paling besar. Jadi kalau kita kasih nasihat kepada anak kita, sebutkan alasannya. Aja melu-melu dolanan lato-lato. Kenang apa? Pokoknya rolih. Alasannya apa? Sampaikan alasannya. Ganggu orang kah? Atau marahkan budek? Apa marahkan? Kasih alasan. Apa alasannya? Ya. Supaya anak apa? Marem. Supaya anak lega. Kenapa enggak boleh? Kasih tahu alasannya. Enggak asal larang. Nah, yang perlu kita garis bawahi kata apa? Kalimat apa? Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Apa itu kesyirikan? Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kebalikannya adil. Adil itu mempersembahkan ibadah kepada Allah. Zalim itu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Di dalam ayat ini Luqman menyampaikan syirik itu bukan cuma kezaliman, tapi kezaliman yang paling parah, yang paling besar, yang paling berat. Tidak ada kezaliman yang lebih parah dibandingkan kezaliman berupa apa? Syirik. Ustaz, zolime nengendi? Zolime nengendi? Di mana Ustaz zolimnya syirik itu? Saya tanya sama jenengan. Menyamakan orang jahat, menyamakan orang baik dengan orang jahat. Adil betul? Adil betul? Enggak adil. Itu namanya zalim. Menyamakan Nabi Musa dengan siapa? Fir'aun. Adil betul? Enggak. Itu namanya zalim. Menyamakan Rasulullah SAW dengan siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Zalim atau tidak? Zalim. Saya tanya sama jenengan. Nabi Musa manusia bukan? Manusia. Fir'aun? Manusia. Nabi Muhammad SAW? Manusia. Abu Jahal? Manusia. Kenapa jenengan katakan zalim, menyamakan manusia dengan manusia? Kemudian jenengan tidak katakan zalim, menyamakan Khalik dengan makhluk. Lebih parah mana? Menyamakan manusia dengan manusia atau menyamakan Khalik dengan makhluk? Khalik niku sinten?
Allah. Lebih zalim mana? Menyamakan Khalik dengan makhluk. Syirik itu zalim karena menyamakan yang maha hidup dengan benda mati. Syirik itu zalim karena menyamakan yang maha sempurna dengan yang banyak kekurangannya. Syirik itu zalim karena menyamakan yang memberi segalanya dengan yang tidak memberi apa-apa. Zalim. Kue jimate kue wis ngowahi apa? Jimat itu sudah ngasih apa? Kok kita samakan dengan yang ngasih segalanya kepada kita? Telat jamas keris wedine pol, telat sholat kayak orang apa-apa. Zalim itu. Sujud dan ruku hanya boleh untuk Allah. Kok sujud dan ruku kepada selain Allah itu zalim karena menyamakan Allah dengan makhluk. Donga. Napa? Donga. Itu hanya boleh kepada sinten? Allah. Kok dongane mengkuburan? Itu namanya menyamakan Allah dengan apa? Kuburan. Nasib itu harus digantungkan kepada sinten? Allah. Kok nasib digantungkan kepada keris semar? Sama pemendem. Itu zalim. Kita ulangi. Adil kepada Allah artinya apa? Mempersembahkan seluruh ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau ada orang berbuat syirik alias mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat zalim yang paling parah. Kita pindah yang kedua. Apa tadi? Adil kepada sesama. Adil kepada sesama pun konsep Islam jauh lebih unggul daripada konsep adil seluruh ideologi yang ada. Karena Islam itu memprioritaskan adil kepada orang-orang terdekat kita. Siapa? Siapa orang terdekat kita? Bapak, ibu, siapa lagi? Anak dusik. Bapak, ibu, anak. Terus pasangan, suami, istri. Terus kakak, adik, Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbah Buyut, kabeh putu ya. Tapi yang paling utama itu adalah orang tua, anak, pasangan, suami dan istri. Adil dalam Islam itu diawali dari adil kepada orang-orang terdekat kita. Adillah kepada bapak dan ibu kita. Dengan cara apa? Dengan cara berikan sikap terbaik kita kepada kedua orang tua. Berikan sikap terbaik kita untuk kedua orang tua kita. Orang Islam itu disuruh baik kepada siapa? Kepada semua. Tapi kepada kedua orang tua kita disuruh memberikan sikap terbaik
terbaik. Kenapa seorang karyawan bisa begitu sopan ngomong di hadapan atasan dan bosnya? Nunduk, terus apa? Lirik. Bahasanya dia apa? Dipilih. Ya. Tapi begitu ketemu sama bapak dan ibunya, ngomongnya kasar, bentak-bentak, angkat suara. Ini zalim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sering kita dengar, Rasul SAW ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Wahai Rasul, siapa manusia yang paling berhak untuk aku sikapi dengan sikap yang terbaik? Sinten? Ibumu. Bukan? Bukan bosmu. Bukan kanca dolanan darah. Bukan. Bukan teman main, bukan. Ibumu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Bapak. Itu adil kepada kedua orang tua. Kita pindah. Adil kepada siapa? Anak. Adil kepada anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan pengen enggak dibekteni sama anak jenengan? Pengen? Pengen? Pengen. Maka berbaktilah kepada anak-anak jenengan. Kalau pengen dibekteni sama anak-anak jenengan. Loh, cukup beribu Ustaz. Selama ini kita sering mendengar berbakti kepada orang tua. Kok ini ada berbakti kepada anak? Yang nakal itu cuma anak atau orang tua? Sing bisa nakal gue, kur bocah apa wong tua? Wong tua juga bisa nakal. Enggak cuma Makanya saya pernah berapa kali ngisi pengajian judulnya apa? Mengatasi kenakalan orang tua. Uping popang kaping saya nyampaikan itu. Di Jogja pernah saya sampaikan, di Gresik pernah saya sampaikan, di beberapa tempat. Kita itu kan pengen dibekteni sama anak-anak kita. Loh, kapan kita berbakti sama anak kita? Tadi kan saya sudah bilang, kita kan pengen ketika kita panggil anak kita menjawab dengan baik. Kalau kita pengen digitukan sama anak kita, saat anak kita memanggil kita, apa kita perhatikan? Apa malah sibuk? Sibuk apa nyecer? Dolanan HP. Pernah nggak anak jenengan datang kepada jenengan pengen apa? Bicara, pengen ngobrol, pengen mainan. Terus sama jenengan, mana lu ngalah? Lagi sibuk. Sibuk apa sih? Hah? Nonton YouTube balik. Apa maning? FB-an, WA-an. Gak adil namanya. Kalau kita ingin diperhatikan sama anak-anak kita, maka perhatikan mereka. Kalau kita ingin dihargai sama anak-anak kita, maka hargai mereka. Itu namanya adil. Oke. Orang tua, anak, terus apa? Pasangan. Pasangan gue ya suami sama apa? Istri. Jenengan Pak, pengen nggak dilayani sama istri? Pengen. Menang baik, pengen apa sih? Pengen.
Kalau jenengan pengen dilayani sama istri, maka berikanlah nafkah yang terbaik kepada istri jenengan. Nafkah terbaik, duitnya kurus sedikit. Nafkah itu kan gak cuma urusan apa? Duit. Nafkah lahir dan batin. Ketika kita berikan uang yang pas-pasan, tapi kita kasihnya dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bisa menghibur. Nominal yang apa? Yang kecil. Wis sedidik. Gue ngomong nyelekit manik. Gak adil namanya itu. Syukur-syukur kita kasih yang banyak dengan cara yang baik. Itu adil. Istri pun sama. Istri pengen mendapatkan perhatian dari suaminya. Tapi apa suami sudah memperhatikan istrinya dengan baik? Dalam sehari berapa kali dia melihat wajah istrinya, dan berapa kali dia melihat HP-nya? Jujur bapak-bapak, jenengan itu dalam sehari lebih sering melihat layar HP apa mukanya istri? Jujur. HP, tangi turu sing digolet HP. Arep turu sing digolet HP. Lagi mangan sing dicekel HP. Kok kayak gitu jenengan pengen dilayani sama istri? Ora adil. Duh, Ustaz, aku ngacok nggawa bojoku ngaji, Ustaz. Ngaji itu untuk memperbaiki diri. Ngaji itu untuk memperbaiki diri. Jadi harus siap mental. Untuk apa? Memperbaiki diri. Dah. Ustaz, ini kan tafsir surat Al-Mutaffifin. Hubungannya apa, Ustaz? Surat Al-Mutaffifin itu intinya adalah menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Ku intine surat Al-Mutaffifin. Apa? Menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Kok bisa Ustaz? Mulai ngesuk mangkat maning. Nanti kita jabarkan insyaallah. Kok bisa? Ya selama ini kan kita dengarnya surat Mutaffifin itu ya tentang pedagang gitu, okay? Sing apa? Curang anak timbangan. Oh, kandungannya lebih luas dari itu surat Al-Mutaffifin. Maka terus ikuti pengajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.